Halo, apa kabar? Adik-adik, yuk kita bersaat teduh dari renungan kesayangan kita, Kidi. Renungan kita hari ini berjudul Belajar Berempati. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Kita berdoa ya. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan renungan kami bersama, yaitu Kidi. Tolong melalui saat teduh kami bisa mengerti sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini kan belajar berempati. Kamu tahu nggak arti kata empati itu? Enggak. Jadi, empati itu artinya kamu merasakan apa yang orang lain rasakan. Gitu. Empati itu adalah kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Iya. Begitu. Kamu pernah nggak merasakan apa yang orang lain rasakan? Pernah dong. Yang benar. Gimana Ya. ceritanya? Gimana coba Jadi ceritanya? waktu itu kan lagi sekolah online. Lalu guruku tanya sama salah satu temanku. Temanku dipanggil-panggil diem aja. Padahal temanku itu kameranya dibuka. Dipanggil terus sama guruku malah nangis. Kita kan semua bingung ada apa. Dipanggil kok nggak nyaut. Sekalinya nyaut nangis. Terus guruku tanya, kenapa kok nangis? Ternyata waktu itu papahnya sakit COVID, terus harus nginep di rumah sakit. Gak boleh ditengok, temenku takut kalau papahnya gak tolong. Terus kalian bikin apa? Waktu itu guruku mengajak kita berdoa dan menyanyi untuk menghibur temanku. Terus papinya gimana, Fe? Papinya selamat nggak? Puji Ketolong Tuhan ketolong, sekarang udah sehat. nggak? Waduh, puji Tuhan banget ya. Nah, di dalam Alkitab itu ada loh cerita yang tentang orang yang berempati. Seperti guru sama V, sama teman-temannya V yang tadi diceritakan oleh V tadi. Namanya Esther. Nah, teman-teman, yuk kita baca ceritanya di dalam Esther 4 ayat 1 sampai 4. Nah, Papi akan bacakan ya ceritanya ya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana, karena seorang pun tidak boleh masuk ke pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Nah, Esther itu adalah seorang ratu. Dia adalah seorang sosok yang penuh empati. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang Yahudi akan dibinasakan, hati Esther sangat sedih. Meskipun Esther itu saat itu sudah jadi ratu dan posisinya sudah enak, sudah kalau nggak peduli ya sudah nyaman saja, ia tetap begitu sedih mendengar berita tentang orang-orang sebangsanya. Adik-adik, apakah kamu termasuk orang yang berempati terhadap orang lain? Berempati juga berarti kita peduli terhadap orang lain.
Ayo kita belajar peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita akan berdoa ya. Dan Faye akan pimpin doanya ya. Yuk, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mau belajar menjadi anak yang berempati. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan Kidi hari ini. Sampai jumpa pada renungan Kidi berikutnya. Dadah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.